Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Bung Refli dan juga Bung Rifai. Selamat Selamat siang. siang semuanya, Bang Refli, pemirsa. Ya, Bertemu lagi kita kali ini di Breaking News, Bapak-Bapak. Kita ke Bang Rifai terlebih dahulu. Bang, ini eksepsi Dr. Tifa akhirnya diterima. Dan Dr. Tifa pun tadi sudah menyampaikan bahwa akan terus melakukan perjuangan dalam mengungkap kasus ini. Strategi langkah hukum apa yang sudah disiapkan oleh Anda? Ya, pertama kami mengapresiasi putusan SELA dari PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa terjadinya penggunaan delik yang sama, tapi menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga dikesankan terjadi ambiguitas. Menurut saya ini sesuatu yang baik ya, sebagai bentuk koreksi agar dakwaan dapat kembali disempurnakan. Karena nanti kan setelah ini diperbaiki, diajukan kembali ke sidang, tentunya justru dakwaan akan lebih sempurna untuk menjadi acuan persidangan berikutnya. Jadi buat saya ini sesuatu yang baik saja sebagai check and balances ya. Dan inilah proses hukum yang dinamis yang baik. Jadi menurut saya ini sesuatu yang baik. Nah, tinggal kita tunggu berapa lama jaksa akan segera memperbaiki itu dan mengajukannya kembali ke persidangan. Demikian. Oke, Bang Refli, ini sebagai suatu sinyalemen yang baik dikatakan seperti itu ya untuk memperbaiki dakwaan, tapi juga tadi disinggung ada sedikit ambiguitas. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Refli? ya, pertama saya klarifikasi ya, kalau untuk persidangan saya bersidang di Mas Roy ya. Iya, Tapi oke. kalau non sidang saya masih memiliki kuasa hukum dari Dr. Tifa atas nama Troya ya. Jadi Tifa Roy's Advocates. Tapi untuk sidang saya ke Mas Roy. Jadi itu klarifikasinya. Oke. Nah, yang kedua adalah begini, kalau saya kan baru saja mendengarkan lagi, sesungguhnya satu-satunya upaya yang bisa diberikan kepada jaksa penuntut umum itu hanya perlawanan berdasarkan pasal 206. Karena kalau itu perbaikan satu kali, itu tidak dipertimbangkan. Karena pasal 75 yang disebut itu hanya ayat 2 dan ayat 3. Tidak ayat yang dikatakan rekan Rifai tadi, yaitu ayat 4-nya. Jadi ini saya sure ya soal ini. Jadi yang diberikan upayanya itu hanya perlawanan. Jadi perlawanan itu ke pengadilan tinggi dan nanti kita lihat apakah pengadilan tinggi kemudian menerima mengabulkan perlawanan dari pihak jaksa penuntut umum atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan secara cermat ya, ini tidak hanya karena ketidakkonsistenan berlakunya dua rezim KUHP, yaitu antara pasal 433 dan 310. 433 KUHP yang lama, yang baru, dan 310 KUHP yang lama. Tidak hanya begitu, yang dikatakan oleh hakim dalam pertimbangannya itu dia bicara tentang terpenuhinya unsur-unsur untuk kemudian sebuah tindak pidana dan kemudian menggunakan pasal apa. Dia mengatakan begini, bahwa yang namanya tindak pidana itu bisa saja kemudian menggunakan pasal apapun ya, beberapa pasal dikombinasikan dan kemudian tergantung pada jaksa untuk menggunakan pasal apa. Tetapi one thing for sure, harus jelas dalam membuat dakwaan itu. Jelas tempus delictinya, jelas locus delictinya, jelas unsur-unsurnya. Nah, sebenarnya hakim ini merujuk pada pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 walaupun dia tidak sebutkan. Karena kalau kita bicara keterpenuhan unsur, itulah yang paling bermasalah. Jadi satu yang kami pahami adalah terhadap dakwaan ini tidak bisa lagi diperbaiki karena sudah dinyatakan batal demi hukum dan tidak diberikan kesempatan oleh hakim dalam amar putusannya untuk menggunakan mekanisme pasal 75 ayat 4 KUHP, tetapi yang diberikan adalah mekanisme pasal 206 KUHP, yaitu perlawanan. Jadi kita tunggu saja nanti apakah kemudian jaksa penuntut umum akan melakukan perlawanan atau tidak. Kalau saya sih, kami berharapnya tidak melakukan perlawanan, sehingga case close untuk Dr. Tifa begitu. Oke. Bang Rifai, bagaimana kalau untuk dakwaan ini yang tadi disampaikan oleh Bung Refli, kalau Anda mendengarkan, apakah memang akan menyempurnakan dakwaan, apakah nanti akan dibuat dakwaan baru untuk kasus ini? Oke, jadi ini perlu saya luruskan dulu ya. Jadi pertimbangan hakim ini murni hanya mempersoalkan penggunaan pasal yang sama, ya delik yang sama di KUHP lama dan KUHP baru. Saya langsung aja buka
Yang dipersoalkan itu pasal 310 yang ada di KUHP lama digunakan dengan 433 KUHP baru. Memang ini kan seharusnya memilih sesuai asas lex favoreo. Di antara dua pasal ini mana yang menguntungkan terdakwa, maka itu yang digunakan. Tidak bisa digunakan keduanya. Jadi itu dipersoalkan. Ini nggak ada kaitannya dengan apalagi undang-undang ITE yang disebutkan. Ini jauh sekali ya. Sama-sama kita simak putusan pengadilan sama sekali tidak menyentuh itu. Hanya soal pemilihan antara pasal 310 KUHP lama atau pasal 433 KUHP baru. Nah, dalam konteks seperti ini, jaksa ada dua pilihan. Pertama, dia langsung menjalankan perbaikan dan mengajukannya kembali. Dan ini sudah pengetahuan umum lah. Semua orang yang berlitigasi memahami ini. Atau kedua, jaksa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Memang itu juga satu pilihan ya. Tapi kalau kami lihat sih dari persoalan yang ada, ya saya kembalikan. Tetap ini silakan jaksa yang mengambil keputusan dan mereka pun juga independen mewakili negara. Tapi kalau saya melihat karena yang dipersoalkan hanya soal pelurusan pasal dan bicara juga waktu yang akan lebih efisien, tentunya kita harapkan jaksa akan mengambil langkah untuk memperbaiki dengan tetap menghormati ya. Nantinya jaksa akan mengambil langkah apakah tetap mau banding ke pengadilan tinggi, ya itu juga sebuah hak yang bisa dilakukan. Tapi kalau kami dari segi korban mengharapkan seperti itu, kenapa? Karena kembali lagi jaksa pun dalam menjalankan perkara ini juga perlu mempertimbangkan kepentingan korban, baik dalam hal ini untuk memperjelas soal keaslian ijazah, termasuk juga untuk bisa memulihkan nama baik korban. Jadi jaksa juga sebaiknya melihat kepentingan semua pihak. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya soal yang menjadi dasar dinyatakannya dakwaan batal demi hukum hari ini adalah persoalan yang sederhana sekali dan tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE dan ini bisa kita simak bersama di dalam putusan tadi. Demikian. Oke, Bang Refli, Anda dari awal sudah mengkritik keras ya terkait dengan penangkapan Dr. Tifa. Memang Anda sudah mendengar kejanggalan ini dari awal sehingga ini adalah hasil yang mungkin sudah bisa diprediksi. Ya, sebelum menjawab itu saya mengatakan two lawyers will have different opinions, maybe more than 10 opinions. Yep. Jadi kalau tadi rekan Rifai mengatakan bahwa tersedia dua option, saya mengatakan option pasal 75 ayat 4 itu sudah tertutup karena tidak diberikan oleh hakim. Dan hakim tidak mengutip pasal 75 ayat 4. Tapi yang dia kutip adalah pasal 75 ayat 2 dan ayat 3. Oke. Itu satu ya. Jadi kita hargai perbedaan pendapat ini. Yang kedua adalah option yang diberikan the only option itu hanyalah perlawanan yang disediakan oleh pasal 206. Yang ketiga, jelas tadi walaupun tidak menyebutkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35, tetapi hakim itu bercerita mengenai bahwa yang namanya dakwaan itu ya, uraiannya harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Oke. Jadi, dia mau menceritakan bahwa kalau membuat dakwaan itu harus jelas peristiwanya apa, lokusnya apa, tempusnya apa, dan itu sebenarnya tidak hanya terkait pada pasal 310 dan 433. Karena kalau kita bicara tentang 433 dan 310, itu kan hanya soal perbedaan dua rezim. Tetapi kalau kita bicara mengenai unsur-unsur dan lain sebagainya, yang paling bermasalah itu justru Undang-Undang ITE-nya. Makanya kami katakan, kalau membaca dakwaan, ya kami satu kesatuan. Tidak bisa kemudian baca dakwaan hanya mengambil seolah-olah hanya penggunaan dua rezim yang berbeda. Enggak. Karena hakim jelas-jelas mengatakan bahwa membuat surat dakwaan itu ya, Anda boleh memilih banyak pasal, tetapi peristiwanya harus cermat, harus jelas, harus tempus delicti-nya di mana, locus delicti-nya di mana, peristiwanya apa dan lain sebagainya. Tidak boleh sembarangan. Karena itu kami menganggap bahwa dakwaan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi sebagaimana dikatakan oleh hakim, dan terhadap putusan hakim itu hanya tersedia satu mekanisme, yaitu perlawanan. Untuk itu saya mengatakan trust me. Itulah putusan yang kemudian dikatakan oleh hakim. Perkara kemudian pasal 75 ayat 4 memberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi saya mengatakan hakim tidak memberikan kesempatan tersebut. Hakim tidak menyebutkan option itu, option yang dia sebutkan hanyalah perlawanan dan itu cetowelo-welo. Oke, baik. Bang Rifai, apakah memang dakwaannya memang tidak sejelas itu mana kepala mana ekor misalnya, atau memang ini hal yang memang sudah harus diperbaiki ke depannya dan sudah mungkin dianalisis sebelumnya?
kalau kita bicara tadi kritik dari Bang Refli, kok sepertinya memang dinilai ini tidak jelas begitu dakwaannya. Halo, ke saya pertanyaannya. Halo? Halo, Bang Rifai, bisa mendengar suara saya? Ke saya? Oke, sorry. Oke, Ya, tadi kritik kembali- dari Bang Refli adalah dakwaan yang oke, memang saya paham. terlalu abstrak. Kalau saya boleh generalisir seperti itu. Deliktinya, lokus deliktinya, dan juga tanggalnya, dan juga berbagai detail-detail dalam dakwaan ini tidak jelas, sehingga memang wajar saja jika ditolak. Apakah memang hal itu sudah diketahui oleh kuasa hukum sebelumnya? Enggak, yang disampaikan Bang Refli ini pengetahuan umum dan tidak pernah ada dalam putusan tadi. Mari kita simak saja lah langsung putusannya. Saya kan dengan beliau tadi sama-sama di ruang sidang mendengarkan langsung, bahkan saya mencatat di handphone ya. Jadi hakim itu menjelaskan baru secara mendengarkan umum lagi, bahwa rekan Rifai. Kira-kira dakwaan 2 itu menit memang yang lalu. Sebentar, Bang Refli. harus ada apa namanya tempus, lokus, itu hal biasa, itu hal umum. Tapi kalau kita betul perhatikan, yang jadi persoalan hakim hanya jelas tadi penggunaan pasal 310 dan pasal 433 diatur dalam sebuah dakwaan alternatif. Itu memang ya apa, dengan menghargai juga pekerjaan yang sudah dilakukan jaksa, memang itu sesuatu yang bisa menimbulkan ambiguitas, dan memang itu tinggal diperbaiki saja. Sebenarnya kalau mau simpel gitu ya, dirubah saja pasalnya, perbaiki, besok daftarkan lagi, nggak ada masalah gitu. Tapi ya kembali Nah, kita lagi, lihat kalau nanti, ini ditafsirkan apakah memang secara begitu? berlebihan, ya itu silakan aja. Ya. Oke, Mari kita oke. lihat juga, dan perlu dicatat ya, kepentingan korban juga harus juga diperhatikan. Ya, tidak bisa juga ini perkara diselesaikan apa namanya hanya dengan sebuah pertimbangan jaksa. Jaksa juga harus juga mendengar kepentingan korban, karena bagaimanapun juga hari ini jaksa selain mewakili negara juga merepresentasi kepentingan korban yang ingin juga, termasuk juga masyarakat pada umumnya ya, menginginkan soal ijazah ini juga terang benderang, clear. Ya, apakah asli atau sebaliknya, termasuk juga bagaimana dengan nama baik Pak Jokowi yang sudah apa namanya begitu terkoyak akibat peristiwa tuduhan ijazah Oke. palsu ini. Oke, Bang Refli, yang ada titik beratkan tadi ternyata dinilai masalah biasa saja, itu normal-normal saja, sehingga tidak Ya, berpengaruh nanti kita terhadap dakwaan buktikan. awalnya. Bagaimana, Ya kan? Bu Refli? Pertama ya, kita akan buktikan nanti apakah memang akan ada perbaikan dakwaan atau tidak. Kalau saya mengatakan tidak tersedia perbaikan dakwaan tersebut karena tidak diperintahkan oleh hakim. Yang diperintahkan oleh hakim sebagai sebuah option itu adalah perlawanan. Silakan melawan, tetapi dakwaan tidak bisa lagi berubah, tidak bisa lagi diperbaiki. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau soal misalnya to show ya kan bahwa ini adalah ijazahnya asli dan lain sebagainya, saya kira terlalu banyak forum, ya kan? Roy Suryo sudah mengajarkan kepada kita, ya, Hakim Arsul Sani sudah mengajarkan kepada kita bagaimana to convince people mengenai keaslian ijazah. Gampang, bahwa tunjukkan, selesai. Memang Oke. masih ada pro dan kontra, tetapi pro dan kontra itu segera hilang dan menepi ketika kemudian kita dengan yakin, dengan confident menunjukkan ijazah kita. Nah, Pak Jokowi ini kan tidak pernah melakukan itu. Kalau kemudian bicara tentang forum bagaimana menunjukkan itu, tenang rekan Rifai, itu sudah akan ada gugatan baru lagi ya di Solo tadi Pak Taufik mengatakan, dan bahkan ada pelaporan ke Barreskrim Mabespori dari tim pemburu ijazah palsu. Nah, di situ Pak Jokowi ya, tanpa kemudian kita mengabaikan azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence, bisa menunjukkan Oke. bahwa ijazahnya memang asli, ijazahnya memang bukan palsu. Tetapi untuk kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita sudah lihat arahnya tidak pada pembuktian ijazah palsu, tapi arahnya pada penghukuman. Bahkan kita bicara kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah Oke. kita melawan from the beginning begitu, agar kriminalisasi tidak terjadi. Baik. Bung Refli dan juga Bung Rifai, tahan dulu, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan nanti. Saya ke Bung Rifai. Bung Rifai, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa, bahwa dia sudah mempersiapkan 3 pertanyaan untuk Pak Joko Widodo. Salah satunya adalah untuk menanyakan 709 dokumen yang sudah dimiliki terkait dengan keabsahan ijazah Joko Widodo. Persiapan Anda sebagai kuasa hukum, apakah sudah melengkapi dokumen-dokumen formal untuk menyanggah beberapa hal yang dipermasalahkan dari Dr. Tifa itu? Ya, pertama saya perlu pastikan nanti ya, manakala nanti dakwaan sudah didaftarkan kembali dan kembali bergulir,
pada gilirannya sesuai dengan panggilan majelis hakim ataupun jaksa, Pak Jokowi akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti rakyat biasa, duduk di pengadilan menjelaskan seluruh fakta yang dia ketahui, termasuk juga memohonkan keadilan dalam pengaduan yang diajukan. Kedua, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, tentunya semua pihak punya hak untuk menanyakan terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, termasuk juga pendidikan yang selama ini dijalaninya, sepanjang memang itu fakta betul-betul diketahui. Nah, mengenai dokumen-dokumen, ini mungkin perlu saya luruskan. Dari sekian ratus dokumen itu, apakah memang dokumen itu betul-betul dalam pemilikan dan penguasaan Pak Jokowi? Kalau dokumen ini dalam pemilikan dan penguasaan, tentunya Pak Jokowi harus menjelaskan. Tapi kalau dokumen-dokumen misalnya yang dimiliki oleh UGM, ya, atau dokumen-dokumen yang memang bukan dibuat oleh dirinya atau dirinya juga tidak pernah berinteraksi dengan dokumen tersebut, ya itu kan tentunya juga harus ditanyakan kepada pihak yang berkompeten, ya. Jadi kembali lagi tidak harus seluruh 700 dokumen Pak Jokowi harus tahu semua, kan menurut saya juga itu terlalu berlebihan, ya. Tapi kalau memang ini berkaitan, misalnya contoh KHS-nya, KRS-nya, ya, kantor rencana studi atau karya studi, ya, beliau tentu bisa menerangkan, ya, termasuk misalnya laporan apa namanya KKN, termasuk misalnya hasil pengujian pengujian skripsinya, ya kan selama ini kan diisukan oleh Pak Roy kan tidak pernah ada tuh hasil pengujian. Nah itu ada tuh, nanti akan ditunjukkan sendiri oleh UGM. Nah mungkin kalau itu beliau tahu kan. Oke. Siapa saja yang menandatangani, nilainya dapat berapa, ya biar ini bergulir seperti biasa lah, karena memang kebenarannya harus diuji kan, agar hakim memperoleh keyakinan. Jadi Pak Jokowi siap hadir di pengadilan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak manapun, sepanjang memang terkait dengan perkaranya, ya, jangan menanyakan soal partai lah, apa yang nggak ada kompetensinya gitu, ya. Menurut saya itu berlebihan. Demikian. Oke, Bung Refli. Dengan kehadiran Pak Joko Widodo nanti, jika memang hadir, apakah memang ini bisa mempercepat penyelesaian kasus ini, atau masih ada hal-hal lain mungkin yang bisa menghambat selesainya kasus ini? Loh, ini sudah putusan selah, memang ada kemungkinan tadi perlawanan, kalau saya katakan cuma perlawanan, ya. Dan kita tidak tahu apakah jaksa akan menggunakan haknya atau tidak. Karena kalau jaksa tidak menggunakan haknya kan case close gitu. Jadi case close ini jangan dikira kepentingan Dr. Tifa saja, jangan-jangan juga kepentingan Pak Jokowi kan begitu. Jadi kalau menurut saya ya kita tunggu saja apakah kemudian nanti akan ada perlawanan, lalu perlawanannya dikabulkan oleh pengadilan tinggi, kemudian kasus bisa dilanjutkan gitu. Nah, kalau kita sudah kasus dilanjutkan ya barulah kita ngomong. Tapi kalau sekarang posisi kasus kan lagi berhenti gitu, dan kita belum mendapatkan putusan baru yang memungkinkan kasus dilanjutkan atau dibuka kembali. Jadi saya tidak mau membahas soal hadir tidaknya hadir Jokowi, ya, karena hari ini adalah ya tentu kita mau menikmati dulu lah kemenangan dikabulkannya nota perlawanan ini kan. Cuma memang ya ada yang mengatakan wah ini kemenangan Pak Jokowi juga, yaitu terserah lah. Tetapi kalau dari sisi lawyers kan, lawyers job itu adalah bagaimana memenangkan case ya at any stage. Nah kalau stage-nya adalah eksepsi atau nota perlawanan dan dikabulkan, ya artinya lawyernya menang kan begitu. Kemarin kami di pra-peradilan artinya menang juga begitu. Oke, Bung Rifai, ada tanggapan? Ini kalau misalnya, jadi pokok masalahnya ya bagaimana nantinya persidangan demi persidangan yang akan dijalani, dan kalau soal Pak Jokowi datang ya tunggu saja nanti tanggapannya seperti apa. Bang Rifai? Ya kembali lagi, kalau kami sih meyakini ya bahwa perkara ini tetap akan bergulir, ya. Karena bagaimanapun juga selain kepentingan Pak Jokowi sebagai korban, juga masyarakat juga kan ingin mengetahui betul terkait ijazah ini seperti apa. Dan memang dalam konteks terjadinya perbedaan pendapat ini, maka di negara hukum ya peradilanlah yang memiliki tugas untuk menuntaskannya dan memberikan kepastian, ya. Sehingga kalau kami sih sudah mempersiapkan kalau memang juga nanti dakwaan ini diperbaiki dan didaftarkan, ataupun juga nanti mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, ini kan tetap kembali lagi saya hormati lah ya keputusan jaksa sebagai lembaga independen mewakili negara. Tapi apapun itu kami melihat bahwa pada waktunya
tentu Pak Jokowi sendiri akan hadir, harus juga hadir di persidangan menjelaskan semua fakta, dan memang ini juga yang ditunggu. Termasuk janji Pak Jokowi kan akan menunjukkan seluruh ijazahnya di forum yang terhormat, dan kami melihat pengadilan pidana inilah yang paling tepat ya, karena memang persoalan ijazah ini akan lebih bagus diperiksa di peradilan pidana karena ini terbuka untuk umum, disaksikan oleh semua pihak, media juga bisa mengikuti, selalu semua pihak punya kesempatan yang sama men-challenge ya mengenai persoalan ijazah ini, dan beliau sendiri juga termasuk memiliki kepentingan soal ijazah ini agar tidak menjadi isu liar yang cukup membosankan, dan kembali lagi ya buat Pak Jokowi dan keluarganya juga cukup terganggu ya, bahkan beliau akan menggunakan frasa sehina-hinanya ya. Apalagi beliau sendiri kan merasa bahwa pendidikan ini kan sebenarnya juga sesuatu prestasi yang dicapai oleh keluarganya di saat-saat ekonomi serba terbatas, hidup di bantaran kali, tapi beliau punya kesempatan bahkan menyelesaikan di kampus terkemuka, kan ini juga satu fakta yang sebenarnya diapresiasi. Tapi bukan dituduh seolah-olah memalsu ya atau mengaku-ngaku alumni UGM, itu kan sesuatu juga yang buat beliau ini prinsip ya. Itu yang mungkin juga bisa dipahami oleh masyarakat luas. Oke, Bang Rifai, saya garis bawahi isu liar yang membosankan, katanya Bang Refli. Nah, ini sudah momen kemenangan lah ya untuk Dr. Tifa. Anda juga nanti akan menghadapi persidangan pra-peradilan jilid 3 pada tanggal 29 nanti. Kalau tidak membosankan ya tunjukkan aja ijazahnya. Karena kalau kita menunggu proses, misalnya ya, itu pengadilan ini lanjut, itu berapa lama selesainya? Bisa 1 tahun sendiri. Jadi sebenarnya it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kemudian kalau pakai argumentasi bosan, kalau untuk case close, maka paling gampang adalah menunjukkan ijazahnya dan kemudian mempersilahkan orang lain memotretnya, meneliti dan lain sebagainya. Kalau itu asli sebagaimana ditunjukkan Mas Roy, nggak perlu khawatir. Masalahnya kan adalah ini nggak asli, itu masalahnya kan. Nah, ini kan tuduhan lagi nih kan. Itu sudah ditunjukkan di Polda, sudah dilihat. Digugat juga. Semua kan sudah menyaksikan di Polda, dilihat, tapi tetap bilang palsu ya. Kita bawa ke forum yang tepat, Pak. Yang disembunyikan. Kalau asli itu barangnya nggak perlu disembunyikan. Kalau asli itu ya tunjukkan saja. Bahkan bila perlu silakan. Dan kami nggak mungkin memberikan tersangka untuk memeriksa barang bukti lebih bagus kepada lembaga independen dong. Nggak mungkin dong tersangka. Pasti tersangka kan bilang itu palsu agar terbebas dari persangkaan. Jadi kalau jujur ya biasanya itu tidak belok-belok ya kan. Lembaga independen menunjukkan ijazahnya. Apakah perlu lembaga independen untuk menyaksikan keasliannya? Enggak, Rosyul tunjukkan aja. Dan masalahnya kan tunjukkan tapi tetap disangka, itu Bang masalahnya. Itu bedanya. Itu paling tepat lah, dibawa ke Jadi kalau menurut saya memang kalau bohong itu cenderung belok-belok. Kalau jujur itu lurus, straight to the point. Nah, kalau ini lama itu karena ada belok-beloknya. Kalau seandainya jujur, straight to the point. Ini kan hukum alam, ya hukum besi dari kejujuran dan kebohongan. Kalau Anda bohong, belok-belok. Kalau Anda jujur, Anda ini framing. Proses hukum Indonesia memang butuh waktu, Bang. Bapak-bapak, saya sudah berangkap ada perspektif masing-masing, baik dari Bung Refli maupun Bung Rifai. Kita juga akan menantikan, publik akan menantikan nanti terutama. Question for us. Baik, publik akan menilai sendiri nanti ketika nanti jalannya persidangan dan juga berbagai hal ini akan berjalan ke depannya nanti. Sayang sekali waktu juga terbatas. Terima kasih Bang Refli Harun dan juga Bang Rifai Kusumandegara atas waktunya bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama semuanya Bang Refli. Salam semuanya. Terima kasih Bang.